Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke videonya tentang bambu petuk dan bambu unik. Contohnya ini contoh daripada bambu unik seperti alif lam mim ya, seperti alif lam mim. Ini contoh dari bagian bambu unik. Namun di dalam isinya bambu unik, juga di dalam isinya bambu petuk akan saya terangkan melalui konten ini, yang ada di konten ini, termasuk di vlog Buis atau di Belusukan Bertuah, atau di JM Jalan Misteri, atau di channel Bambu Unik. Maka dari itu, teman-teman, yuk ikuti konten ini. Jangan sampai di skip, tonton sampai selesai. Di dalamnya konten ada sebagian doa-doa dan kisah-kisah para nabi. Oke, yuk langsung ke channelnya. Oke teman-teman, kini langsung membahas dimana bertepatan ini pada malam Asyura ya. Jadi ketika teman-teman menjumpai bulan Asyura, kisahnya begini teman-teman. Kisahnya ya unik ya, kisahnya unik seperti bambu unik. Ketika kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, beliau menyaksikan tradisi orang-orang Yahudi yang tengah berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Nah, kenapa orang Yahudi kok berpuasa di bulan ke-10 bulan Muharram? Begini ceritanya teman-teman. Ceritanya, kisahnya, bukan sekedar mitos tapi fakta teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang alasan mereka berpuasa pada hari itu. Mereka pun menjawab teman-teman, hari itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Gitu ceritanya teman-teman. Inilah isi daripada konten bambu petuk dan bambu unik. Lantas gimana teman-teman? Begini teman-teman. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami umat Muslim lebih berhak mencintai Musa. Begitu teman-teman. Ya maklum ya, saya bukan kiai, tapi insya Allah saya ngerti sedikit-sedikit. Kalau teman-teman ingin tahu kisah banyaknya ya, saya nggak bisa nerangkan karena saya bukan kiai teman-teman. Lalu gimana teman-teman? Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan berpuasa pada hari itu. Ada sebagian ulama yang mensunnahkan puasa dimulai pada hari ke-9 hingga hari ke-11. Boleh juga di salah satu hari dari ketiganya. Mengapa? Begini teman-teman, ada tradisi berpuasa 10 Muharram sebagai peringatan hari kemenangan Nabi Musa mengalahkan Fir'aun dalam perspektif sejarah Islam teman-teman. Nah seperti bambu unik saya ini, bambu unik ini kan ada 3 teman-teman ya, yang naik ke atas ada 3 seperti alif lam mim ya kan. Begini teman-teman, sebagaimana diketahui bahwa Islam merupakan penyempurna dari ajaran risalah Nabi terdahulu umat Yahudi dan Nasrani, maka beberapa hal yang terkait dengan sejarah para nabi terdahulu juga merupakan bagian dari sejarah dan tradisi di dalam Islam. Begitu teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kisah tentang sejarah Nabi Musa sudah hampir dilupakan oleh orang-orang Yahudi. Kisah yang beredar di kalangan mereka pun banyak yang sudah bercampur dengan mitos dan dongeng fiksi. Begitu teman-teman. Nah oleh karena itu Al-Quran hadir membawa kisah sejarah Nabi Musa secara
berulang-ulang banyak ayat yang surah untuk mengingatkan kembali kebenaran sejarah Nabi Musa yang telah mengalami banyak distorsi sejarah dan penyimpangan oleh bangsa Yahudi. Begitu teman-teman. Ini saya tidak membahas masalah agama ya, tapi saya menceritakan keunikan kehidupan di dunia ini teman-teman gitu. Jadi teman-teman agar saling menghormati kepada agama yang lain, saling mencintai kepada sesama makhluk, kita saling mencintai kepada semua negara agar dunia ini hidup kita itu damai. Maksud saya begini teman-teman, kita mengambil hikmah di balik kisah Fir'aun gitu tujuan saya. Jadi orang yang sombong, yang suka dolim, intinya itu seperti Fir'aun. Fir'aun itu yang merasa dirinya menjadi Tuhan, merasa dirinya paling top, paling tampan, paling gagah, paling kaya, akhirnya mati teman-teman. Maksud saya begini di malam Asyura ini, secantik apapun dirimu, setampan apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, semuanya itu milik Allah. Maka kamu pada akhirnya akan mati juga. Begini kisahnya teman-teman. Ya, ini kisah Nabi Musa versus Fir'aun hingga pengejaran ke Laut Merah. Nah, itu teman-teman. Dan kisah Nabi Musa dengan umatnya kaum Bani Israel merupakan kisah pokok terbanyak yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Maksud saya begitu teman-teman. Nah, setelah mengalami kekalahan dalam adu kekuatan sihir, akhirnya Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Bani Israel keluar meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis dengan melakukan eksodus secara besar-besaran. Itu apa eksodus itu? Rombongan itu loh teman-teman, rombongan. Nah, setelah demikian teman-teman, memang banyak peristiwa yang menyertai sebelum kepergian Bani Israel dari Mesir yang terjadi di kerajaan Firaun dan orang-orang Kipti, semisal ini ya, semisal penyebarannya wabah penyakit, bermunculan kodok dan jangkrik yang memenuhi kota, kelaparan, kebakaran, kekeringan, dan sejumlah musibah lainnya. Setelah hari yang ditentukan, maka keluarlah sebanyak 600.000 orang Bani Israel meninggalkan Mesir. Begitu teman-teman. Inilah isi daripada konten bambu petuk dan bambu unik. Uniknya di situ, petuknya nanti. Nah, gini teman-teman. Ini menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Kisahul Anbiya di bawah pimpinan Nabi Musa di malam hari. Gitu teman-teman. Nah, terkait rute yang ditempuh oleh Bani Israel dalam rangka melakukan eksodus menuju Yerusalem. Nah, ngerti kan Yerusalem teman-teman? Kalau nggak ngerti Yerusalem ya harus ke sana, ke mana itu namanya yang perang terus itu, ke Palestina, ke sana teman-teman, ke Israel sana. Tapi saya nggak mau, saya nggak punya uang untuk naik pesawat ke sana. Jadi saya cukup menerangkan melalui kitab-kitabnya Allah gitu teman-teman. Setelah itu teman-teman, tidak diketahui lagi apakah Bani Israel menyeberangi Lautan Merah terlebih dahulu dan kemudian berhenti di Gunung Tursina, ataukah berhenti di Gunung Tursina beberapa hari baru melanjutkan perjalanan menyeberangi ke Yerusalem melewati Laut Merah teman-teman. Begitu. Terkesan dalam tafsir-tafsir klasik Nabi Musa
lebih dahulu dikejar pasukan Fir'aun. Kemudian barulah menerima wahyu di Gunung Tursina. Mungkin ini karena mulai mereka menafsirkan berdasarkan rentetan ayat dari surah Al-Baqarah. Kisah Nabi Musa dimulai diceritakan tentang peristiwa penyeberangan di Laut Merah hingga tenggelamnya Fir'aun pada ayat ke-49, dan insya Allah dari ayat ke-49 dan ke-50. Barulah setelah itu kisah Nabi Musa dan Bani Israel dikisahkan berentetan panjang. Setelah itu pada ayat ke-51 sampai 73. Jika mengikuti jalur ayat ini tentu akan sedikit membingungkan teman-teman. Nah, secara kronologis ayat ini dengan rute tempuhnya secara geografis teman-teman. Nah, makanya membingungkan itu kalau dibahasakan di bambu, yaitu bambu unik teman-teman gitu. Unik, kisahnya itu unik. Itu kalau dikisahkan di bambu unik. Karena konten saya ini tentang bambu unik, tapi isinya bambu unik. Gitu teman-teman. Jika dilihat dari rute perjalanan yang ditempuh dari kerajaan Fir'aun di wilayah, kalau nggak salah di Ramses teman-teman, di Ramses ke Palestina, mestinya sebenarnya masih bisa potong kompas teman-teman ya. Jangan dipotong kompasnya, kalau dipotong nanti kompasnya nggak bisa jalan. Bisa teman-teman, kompasnya bukan kompas buatan manusia. Itulah semua, ada bintang, ada bulan, ada angin, semua alam dan isinya Allah yang menciptakan, gitu maksud saya teman-teman. Nah, tanpa harus melewati Laut Merah dan Tursina. Artinya jika ditarik teman-teman, jika ditarik garis lurus secara geografis, Laut Merah dan Tursina bisa saja tidak menjadi bagian sejarah dalam kisah Eksodus Nabi Musa teman-teman dan Bani Israel. Nah, jika rute perjalanan yang ditempuh hanya antara Mesir ke Palestina, namun Allah berkehendak lain. Begitu teman-teman. Lalu setelah itu gimana sih kisah selanjutnya? Begini teman-teman, jawaban yang lebih rasional dan memuaskan bagi saya sendiri, nggak tahu bagi teman-teman ya, saya dapatkan di dalam kitab Musa wa Harun Waman Fir'aun Musa yang ditulis oleh Syekh kalau nggak salah, teman-teman saya ingat Syekh Rusidi teman-teman. Ya insya Allah itu Syekh Rusidi Batrawi, insya Allah itu dosen Universitas Al-Azhar yang mengutip teori Insinyur Ali Bishafi yang membentangkan peta deskripsi rute perjalanan Eksodus Bani Israel teman-teman. Insya Allah begitu. Nah, Insinyur Ali Bek itu menyajikan jalur peta yang lebih logis, dimulai dari titik kerajaan Fir'aun di Katirah menuju daerah bernama Sukut teman-teman pada malam pertama. Selanjutnya perjalanan pada malam kedua mereka menuju wilayah bernama Itsam atau Laut Baluh atau Balah gitu teman-teman. Setelah itu barulah pada malam ketiga mereka menuju dan tiba di Bar
Ahmar atau Laut Merah, teman-teman. Begitu. Memang jika pun mau diperhatikan lebih seksama bahwa jalur yang ditempuh oleh Nabi Musa sama dengan rute perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah dengan jalur memutar. Meski sebenarnya ada jalur tempuh normal yang lebih cepat sampai ke tujuan, teman-teman. Namun begitulah tampaknya jalur rute yang ditempuh di masa kondusif akan akan berbeda dengan kondisi kritis di bawah tekanan dan pengejaran musuh yang mengancam keselamatan. Fir'aun bersama anggotanya, teman-teman, kalau nggak salah itu 1.600.000, teman-teman, ribu pasukan bala tentara mengejar Nabi Musa dan Bani Israel hingga ke tepi Laut Merah dengan kereta kuda mereka selama 3 hari pengejaran, teman-teman. Makanya ini 3 ya, angka 3 itu jangan disepelekan angka 3 ya. Orang mati aja diikat 3, cantik dirimu diikat 3, tampan dirimu diikat 3, kaya dirimu diikat 3. 3, teman. Ini bambu unik saya ini 3, teman-teman. Nah, setelah itu begini, teman-teman. Pertemuan antara pasukan Fir'aun dan Nabi Musa ya bertemu di tepi Laut Merah. Nah, setelah bertemu di tepi Laut Merah itu tak ada jalan menyelamatkan diri sebab di hadapan jalan terbentang laut besar dengan di arah belakang kejaran bala tentara musuh kian mendekat. Itulah kisah daripada Nabi Musa, teman-teman. Lalu apa? Nabi Musa dan kaum Bani Israel terdesak di tepi Laut Merah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Setelah itu perintah mereka menyeberangi lautan dengan mukjizat pukulan tongkat Nabi Musa. Setelah Allah memberi jawaban kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pukulkan tongkat itu kepada laut." Gitu, teman-teman. Makanya teman-teman ya, jangan meminta kepada sesama makhluk, jangan meminta kepada dedemit, maksud saya gitu. Jangan minta kepada bambu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, teman-teman. Seketika air laut terbelah, teman-teman. Belahan air laut di sebelah kiri dan kanan tertahan. Allah juga perintahkan angin barat bertiup sehingga matahari bersinar terik untuk mengeringkan, maksudnya itu untuk mengeringkan dasar laut agar mudah dilewati oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Begitu, teman-teman. Nah, setelah itu dengan cara itulah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang kadung menyusul hingga ke dasar laut, Allah tenggelamkan tanpa kekuasaan, tanpa kekuatan, tanpa kekayaan. Disitulah, teman-teman. Makanya yang kaya janganlah bangga, yang miskin jangan bersedih, yang cantik jangan mengumbar aura, yang tampan jangan suka mencari yang lain. Yang tampan akan mati, yang cantik akan mati, yang kaya akan mati, yang miskin akan mati. Itulah semua takdir ilahi. Begitu, teman-teman. Setelah berhasil selamat dari kejaran bala tentara, Ramses II, ini sampai ke Ramses II,
Nabi Musa pun melanjutkan misinya memasuki padang sahari teman-teman. Padang sahari. Terus namun sebelum itu mereka harus menunggu Nabi Musa terlebih dahulu bermunajat di puncak Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam guna menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman kalau berdoa, bertahlil, bertahmid, kalau jumlahnya jamaah itu 40 ya atau 40 atau 41 itu doanya diangkat seperti doanya para wali teman-teman. Wali itu ada berapa sih? Wali itu sebenarnya ada 40 gitu teman-teman. Kan banyak yang dikenal oleh kalangan masyarakat itu kan 9 toh. Wali itu ada 40 teman-teman. Terutama saya kalau berdoa begini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, setelah itu teman-teman, bibarakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu teman-teman. Karena saya menuju Allah, saya tidak bersayap dan saya penuh dengan dosa, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah doa kita semuanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kisah ini teman-teman belum selesai sampai di sini. Insya Allah di lain waktu saya lanjutkan teman-teman, karena ini kontennya kayaknya nggak cukup. Gitu teman-teman maksud saya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suka dengan konten saya, jangan lupa teman-teman like, komen, share, dan kalau teman-teman ingin tahu konten-konten terbaru dari saya, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak gagal paham atau gagal fokus atau ketinggalan konten-konten dari saya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Namun saya sebelum ini ya, sebelum mengakhiri konten ini ada bingkisan doa, semoga teman-teman mengaminkan. Jadi tolong diaminkan ya teman-teman ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husan wahli kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memberikan tempat di sisinya, semoga kebun-kebunan di alam kuburnya dijadikan kebun-kebunan taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma bsut alaina min barakatikah wa rahmatikah wa fadlikah wa rizkikah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin.